Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ratu Balqis yang demokratis. Ibunya ternyata dari bangsa jin. Ratu Balqis adalah pemimpin perempuan di negeri Saba. Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Balqis bisa menjadi pemimpin negeri Saba dengan usaha dan rintangan. Lalu siapa sejatinya perempuan hebat di era Sulaiman ini? Balqis adalah putri Raja Syarahil, pemimpin negeri Yaman, keturunan Ya'rib bin Qahtan, nenek moyang penduduk Arabia. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari menceritakan bahwa Syarahil merupakan keturunan Raja negeri Yaman. Ia putra terakhir dari 40 bersaudara, sekaligus pewaris tahta kerajaan ayahnya. Ibu Balqis bukanlah sebangsa manusia, melainkan jin, bernama Raihanah binti Sakan. Konon karena keluhuran derajat Raja Syarahil membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun dari bangsa manusia, sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan jin. Balqis adalah anak tunggal sehingga otomatis menggantikan ayahnya sebagai pemimpin di Yaman. Hanya saja tidak mudah bagi seorang wanita menjadi pemimpin. Balqis menaruh harapan untuk meneruskan jejak ayahnya dengan usaha keras meyakinkan penduduk Yaman. Merespon usaha Balqis, kaum Yaman tidak semua sependapat. Ada yang mau mengakui kepemimpinan Balqis, ada pula yang menolak. Dua respon yang pro kontra tersebut menyebabkan negeri Yaman terpecah menjadi dua. Satu bagian dipimpin Ratu Balqis, bagian lainnya dipimpin oleh seorang laki-laki. Wilayah kepemimpinan Balqis di Yaman inilah yang disebut dengan negeri Saba. Di bawah kepemimpinan perempuan Saba justru menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Sementara satu kerajaan Yaman yang lain bernasib buruk, sebab rajanya zalim terhadap rakyatnya. Balqis adalah pemimpin yang demokratis. Al-Quran merekam sikap demokratis Ratu Balqis tersebut pada saat membahas surat Nab dari Nabi Sulaiman yang ditujukan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dia Balqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Mereka menjawab,
kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Al-Quran Surat An-Naml ayat 29-33. Sikap Ratu Balqis dalam Al-Quran tersebut menarasikan bahwa pada saat menerima surat dari Raja Sulaiman yang berisi ajakan untuk mengikuti ajaran Tauhid, sang ratu merasa perlu membahas ajakan tersebut dengan para petinggi kerajaan. Kekhasan jiwa kepemimpinan Balqis ada pada sikapnya yang selalu mendiskusikan persoalan dengan rakyatnya, termasuk saat menentukan langkah untuk merespon surat Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa Ratu Balqis tidak egois. Ia mementingkan kesejahteraan semua orang. Maka tak heran kerajaan yang dipimpinnya bisa hidup damai dan syarat akan kebebasan untuk berpendapat. Para menteri Ratu Balqis kemudian hanya menunjukkan bahwa kerajaan Saba memiliki perangkat militer yang kuat. Tetapi mereka menyerahkan keputusan kepada sang ratu sebagaimana yang tertera pada surat An-Naml ayat 34 di atas. Sementara itu, siasat diplomatis Ratu Balqis dinarasikan dalam surat An-Naml ayat 34-35 yang berbunyi, dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Ratu Balqis tidak lantas memanfaatkan kekuatan militernya untuk menyerang kerajaan Sulaiman dengan cara yang anarkistik. Ia mengatakan pada menteri-menterinya bahwa menyulut api peperangan untuk menyerang negeri lain adalah kebiasaan raja-raja terdahulu yang tidak boleh dilestarikan. Tindakan itu hanya akan membuat kerusakan, pertumpahan darah, menginjak kehormatan dan kekuatan pemimpinnya. Ratu Balqis tidak ingin melakukan kebiasaan buruk para pendahulunya itu. Ia lebih memilih langkah diplomasi dengan mengirimkan hadiah terlebih dahulu. Ia berharap dapat memberi kesan baik sehingga bisa membangun relasi yang kooperatif. Bagi Balqis, memberi hadiah bisa membahagiakan hati penerima, menyatakan rasa kasih, dan kadang dapat menghindarkan tangan. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.